السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan marilah kita bersyukur kepadanya dengan sebenar-benar syukur, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua senantiasa tercurah, senantiasa diberikan, tidak ada perhitungan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya agama Islam datang untuk menaikkan keadaan manusia menuju kehidupan yang lebih terhormat, menuju kehidupan yang lebih baik, yang lebih bersih, yang lebih tertata dengan penataan Islam yang sangat indah. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengerti tentang hal ini, tidak mengerti bahwa Islam membawa kepada kemajuan, membawa kepada kehidupan yang lebih tinggi, kehidupan yang lebih bermartabat, menyangka bahwa di sana ada tata cara, ada tuntunan, ada contoh selain Islam yang lebih baik, menganggap bahwa orang-orang kafir lebih baik keadaannya daripada Islam, daripada apa yang diajarkan dalam Islam. Menyangka bahwa Barat misalnya lebih bersih daripada keadaan kaum muslimin. Ya, naam. Ini adalah persangkaan yang salah. Karena sesungguhnya yang terjadi sebenarnya dari orang-orang kafir adalah kelihatan bersih lahirnya saja. Adapun bajunya, adapun hatinya, adapun pemikirannya, adapun niatannya, adapun kebersihan-kebersihan yang lain tidak dia perhatikan. Ya. Mereka misalnya, ya, seandainya kita melihat keadaan mereka, mencintai mereka orang-orang kafir itu mencintai sesuatu yang kita anggap sesuatu yang kotor. Kalau buang hajat misalnya, mereka suka dengan tisu, ya, tidak suka dengan air. Misalnya di tahun 1963 di Inggris, di salah satu di kota-kota Inggris terjadi wabah menyebar di antara mereka. Wabah ini menakutkan, sehingga akhirnya dokter bersepakat bahwa mereka hendaklah merubah ketika buang hajat dengan air bersih, sehingga kemudian wabah tersebut berhasil diatasi. Sementara kita kaum muslimin, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anugerah Islam, mengerti bahwa di antara tuntunan Islam adalah untuk beristinja dengan air, atau kalau tidak melihat air dengan batu, itu pun harus dengan hitungan tertentu yang dengannya dipastikan adalah kebersihan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, agama Islam agama penuh dengan kebersihan dari segala sisinya. Kebersihan lahir dan kebersihan batin. Kebersihan Islam bukan sekedar kebersihan badan,
tapi kebersihan rohani, kebersihan jiwa, kebersihan hati, kebersihan pemikiran, dan kebersihan anggota badan, kebersihan baju, dan juga kebersihan yang nampak yang lainnya. Maka Islam mengajak kepada kebersihan rohani. Dari kotoran-kotoran syirik yang mengotori pemikiran hati kita, mengotori ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hendaknya bersih. Amalan kita, niatan kita, hati kita hanya untuk Allah. Tetapi ya, banyak dari kita tidak mengetahui hal ini, sehingga dia kotori hatinya dengan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan kesyirikan, dengan ketakutan kepada selain Allah, dengan harapan kepada selain Allah, sehingga kotorlah hatinya. Dan Allah katakan dalam Al-Quran tentang hal ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis yang dimaksud najis hatinya, karena dia mengotori hatinya dengan kesyirikan kepada Allah, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Islam mengajak kita untuk membersihkan hati dari riya, dari segala sesuatu yang dibenci ada di dalam hati, dari kebencian, dari iri dengki dan lain sebagainya. Dan juga Islam mengajak kita untuk kebersihan akal dari pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran menyimpang yang tidak sejalan dengan Al-Quranul Karim, tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW. Di antara pemikiran tersebut adalah pemikiran liberalisme yang mengatakan semua agama sama, dan juga termasuk komunisme dan juga isme-isme yang lain yang bukan dari Islam. Dan Islam juga mengajak kepada kebersihan anggota badan dari akhlak-akhlak yang tercela. Misalnya Islam mengajarkan untuk bersihnya perut kita dari makan yang haram, dari segala jalan yang haram, riba, dari menyuap, dari menipu, dari berkhianat. Makan dari semua itu dilarang dalam Islam. Dan juga mengajak kepada kebersihan telinga dari mendengar ucapan dusta, mendengar celaan-celaan, mendengar ocehan-ocehan yang tidak bermanfaat yang ada di media sosial ataupun yang ada di media nyata, Mengajak kepada kebersihan mata dari melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, melihat kepada aurat manusia, melihat kepada kekejian-kekejian yang ada, melihat kepada film-film yang tidak diperkenankan, melihat kepada televisi yang isinya aurat tersebut tadi, ataupun juga di aurat yang ada di dalam dunia nyata. Tidak boleh juga kita melihat kepada aib orang lain dalam rumahnya, mengintipnya. Tidak boleh juga kita melihat cacat orang lain untuk kita mengejeknya atau memperolok-oloknya. Segala sesuatu dalam Islam diajarkan untuk dibersihkan dari segala sesuatu yang kotor. Dan sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala, orang yang melihat kepada syariat Islam yang murni ini, dia melihat bahwa di dalamnya ada penampakan yang begitu bersih secara nyata ataupun juga secara sesuatu yang tersembunyi. Di antaranya adalah Islam mengajarkan untuk makan yang bersih. Tidak diperkenankan untuk makan sesuatu yang kotor. Dan juga termasuk adalah menikahi sesuatu yang bersih dari wanita-wanita yang baik, dan juga meninggalkan kemaluan-kemaluan yang kotor yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah katakan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusub." Allah haramkan kepada kalian bangkai. Allah haramkan darah, daging babi,
dan apa yang dipersembahkan kepada selain Allah. Juga Allah haramkan hewan yang tercekik mati karena tercekik, atau hewan yang mati karena ditanduk hewan yang lain, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, atau hewan yang tenggelam. Semua itu diharamkan oleh Allah kecuali yang sempat disembelih. Itu adalah kebersihan dari daging ketika disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah haramkan juga minum khamar, minum sesuatu yang memabukkan atau yang melemahkan dari narkoba dan sejenisnya, yang semua itu adalah kotoran-kotoran yang merusak kepada badan kita, kepada akal kita. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, mengundi nasib, dan juga patung-patung semua adalah kotoran dari amalan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Islam mengharamkan dari zina, dari homoseksual, LGBT yang sedang merebak sekarang, wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita darinya. Dan juga mengharamkan untuk mendatangi istri saat dia haid atau saat dia nifas, karena ini adalah sesuatu yang kotor yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan ini semua mendatangkan penyakit, mendatangkan wabah yang sudah disebutkan, disepakati oleh kedokteran di zaman ini. Kaum muslimin yang saya hormati, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang paling nampak dari semua itu adalah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan ketika buang hajat. Islam mengajarkan ketika buang hajat untuk bersembunyi, untuk melindungi baju dan pakaian kita dan juga badan kita dari najis. Tidak boleh buang hajat di jalan atau di tempat yang manusia badannya berteduh, atau tempat yang manusia biasa mendatanginya. Tidak diperkenankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ittaqu al-mula'an, hati-hatilah dari tempat-tempat dan dari cara-cara yang dilaknat. Yang tiga. Yang pertama adalah al-barazu fil mawarid, buang hajat di tempat-tempat yang didatangi manusia. Wa qari'atit tariqi wa dhilli, dan juga naungan dan juga jalan. Dan juga melarang untuk buang hajat di tempat yang merupakan air tergenang, karena itu adalah menjijikkan dan mengumpulkan bakteri. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau melarang untuk buang hajat kencing di air yang tergenang. Dan juga diperintahkan untuk istinja, membersihkan dari kencing. Dan juga Nabi SAW menjelaskan bahwa ketika orang tidak berhati-hati dari najis, maka mengena kepadanya azabul qabr, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan juga diperintahkan untuk istinja dengan air untuk membersihkan tempat yang keluarnya najis tersebut. Kemudian di antaranya adalah Islam mengajarkan untuk makan dengan tangan kanan, dengan tangan yang bersih, dan juga tidak bernafas dalam gelas, semua karena mengajarkan kepada kita kebersihan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka mari kita bebersih pada diri kita, hati kita, anggota badan kita, mata kita, tangan kita, perbuatan kita, dan juga sesuatu yang tidak terlihat dari kita, dari buang hajat, dari urusan rumah tangga, dari membuang sampah dan lain sebagainya, dengan cara yang paling baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan fenomena yang ada di sekitar kita, banyak dari kaum muslimin atau tetangga kita, muslim atau bukan muslim, yang ketika dia membuang kotoran sampah rumah tangganya,
Dia membuang di pinggir jalan atau mungkin juga di tengah jalan atau di sungai, di tempat yang tidak selayaknya, sehingga mengganggu manusia dari baunya, dari pemandangannya, atau dari duri yang mungkin mengenai kaki mereka. Maka sesungguhnya ini adalah pemandangan yang sesungguhnya tidak pantas ada di komunitas kaum muslimin. Tidak pantas untuk berada di keadaan manusia yang modern seperti sekarang ini, yang itu dilarang oleh Islam. Dan sesungguhnya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau katakan iman ada 73 cabang. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah dari cabang iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah termasuk dari iman. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, orang ketika membuang sampah di tempat yang tidak selayaknya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan satu cabang dari cabang-cabang iman, menunjukkan keimanan yang tidak sempurna. Karena menyingkirkan gangguan dari jalan adalah iman, maka meletakkan gangguan pada tempat-tempat yang mengganggu manusia lawan darinya, lawan dari iman. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak memperhatikan kebersihannya, maka di antara hal yang ditakutkan kepadanya tidak diijabahi doanya, dan justru dia akan didoakan kejelekan oleh manusia. Adalah sebuah hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau menceritakan, Rasulullah SAW menceritakan sebuah kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan, ya, dia berdebu lusuh, capek, tidak memiliki apa-apa. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, meminta kepada Allah. Kemudian ternyata makanannya haram, tidak dibersihkan dari yang haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dalam keadaan mendapatkan gizi sejak kecilnya dari yang haram. Maka bagaimana mungkin diijabahi doanya? Fa anna yustajabu lidzalik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan kita, hati kita, mata kita, anggota badan kita, perbuatan kita, dan segala sesuatu yang terkait dengan kita. Dan semoga Allah membersihkan dari kita kesyirikan dan kebid'ahan, sehingga dengannya kita bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma tahhir qulubana wa tahhir a'malana wa tahhir ajsadana wa tahhir ممتلكاتنا وطهر مأكولاتنا وطهر مشاربنا يا ربنا. اللهم اجعلنا ممن يطهر قلبه من الرياء والسمعة وكل شيء من الأدران يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أذهب عنا البأس والبواء والغلاء والزلازل والفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.